Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fariza Mufida dari SMK Negeri 1 Cilengsi dari kelas 10 berstandar industri jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai modul 7, yaitu Internet Gateway. Pengenalan Internet Gateway. Internet Gateway adalah perangkat atau sistem yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan lokal LAN dengan jaringan luar seperti internet. Gateway menjadi titik keluar masuknya data, sehingga semua komunikasi dari dalam jaringan, keluar, dan sebaliknya harus melewati gateway. Pada jaringan yang menggunakan router seperti yang menjalankan Microtik Router OS, Internet Gateway biasanya berupa router yang memiliki dua koneksi jaringan. Yang satu terhubung ke jaringan lokal atau LAN, dan satu lagi terhubung ke jaringan internet dari ISP. Router tersebut kemudian mengatur lalu lintas data agar perangkat di dalam jaringan dapat mengakses internet dengan benar. Fungsi Internet Gateway antara lain itu menghubungkan jaringan lokal ke internet, mengatur lalu lintas data agar komunikasi lancar, menerjemahkan protokol antar jaringan yang berbeda, dan menjaga keamanan jaringan, misalnya dengan firewall. Berikut adalah topologi yang akan kita gunakan ke depannya. Terdapat 5 PC client, ada PVC 1 sampai VPC 5. Kemudian ada perangkat switch yang memiliki vendor Cisco. Bebas di sini ingin menggunakan vendor apapun, dan juga ada perangkat router Mikrotik yang terhubung ke internet yaitu ke ISP. Selanjutnya, ini adalah topologi sederhana yang sering digunakan untuk pembelajaran dasar jaringan komputer. Dalam topologi ini, router berfungsi sebagai perangkat utama yang mengatur lalu lintas jaringan dan menjadi gateway untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lain, seperti internet. Kemudian, switch berfungsi sebagai perangkat penghubung yang menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan lokal. Switch menerima data dari satu perangkat dan meneruskannya ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC, sehingga komunikasi antar komputer dapat berlangsung dengan efisien. Sedangkan 5 VPC yang ini itu berperan sebagai klien atau perangkat pengguna yang terhubung ke switch. Setiap VPC akan mendapatkan IP address dalam satu jaringan yang sama, sehingga dapat saling berkomunikasi, berbagi data, dan mengakses internet melalui router. Berikut adalah topologi yang akan kita gunakan ke depannya. Untuk menambahkan Cisco-nya, kita bisa dengan klik kanan, lalu kita bisa pilih yang Node ya teman-teman. Kita pilih yang Cisco IOL. Kita bisa mengubah image-nya menjadi layer 2. Selanjutnya kita bisa mengubah namanya. Tadi saya mengubah menjadi SW Cisco ya teman-teman. Untuk ikonnya, di sini kita bisa mengubah menjadi switch. Kalau sudah, kita klik yang select. Nah, selanjutnya Ethernetnya kita ubah menjadi Ethernet 2 ya teman-teman. Oke, kalau udah klik save di bawahnya. Untuk menambahkan VPC ini, caranya kita klik kanan, lalu kita pilih yang Node. Selanjutnya kita pilih yang virtual PC. Nah, di sini kita bisa mengubah sesuai yang kita mau, tapi karena di topologi ada 5, kita jadi ubah jadi yang 5. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung klik save aja. Nanti di sininya dia tidak akan berurutan ya teman-teman. Untuk VPC 1 sampai VPC 5 dia tidak berurutan, dan kita bisa mengubahnya. Kita klik yang edit. Nah, kita bisa ngubah sendiri sesuai yang kita mau dan berurutan, misalkan VPC 1, VPC 2 sampai VPC 5. Selanjutnya, tahapan konfigurasi Internet Gateway. Yang pertama adalah konfigurasi 1. Ini adalah langkah pertama agar router kamu terhubung ke ISP atau Internet Service Provider. Ada dua metode atau dua cara ya teman-teman dalam konfigurasi 1. Yang pertama secara DHCP client dan secara manual. Kalau secara DHCP client itu, jika ISP kamu memberikan layanan DHCP server, maka router cukup dikonfigurasi sebagai DHCP client. Melalui DHCP client, router akan otomatis mendapatkan IP address, default gateway, dan DNS dari ISP. Namun, adapun secara manual,
kamu harus menginput satu persatu IP address, gateway, dan DNS sesuai informasi yang diberikan oleh ISP. Selanjutnya yang kedua adalah konfigurasi LAN. Setelah router kamu mempunyai internet, sekarang kita tentukan rumah bagi perangkat klien. Nah, ada dua ya teman-teman, ada IP address dan DHCP server. IP address itu, kamu harus memberikan alamat IP ke interface yang mengarah ke klien. Adapun DHCP server, agar klien tidak perlu setting manual, kamu jalankan DHCP server di interface ini. Nantinya, klien akan otomatis mendapatkan IP, gateway, yaitu IP router itu sendiri, dan DNS. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah konfigurasi NAT. Ini adalah tahap terakhir yang paling krusial. Tanpa NAT, klien sudah punya IP tapi tidak akan bisa browsing karena IP lokal mereka tidak dikenali di internet. Konfigurasi NAT biasanya menggunakan rule masquerade dengan beberapa parameter utama, yaitu chain, out interface, dan action. Dengan konfigurasi tersebut, router akan menerjemahkan alamat IP lokal menjadi IP public, sehingga perangkat klien dapat terhubung ke internet. Sekarang kita akan membahas konfigurasi WAN. Konfigurasi WAN atau Wide Area Network yaitu adalah koneksi antara router MikroTik dengan ISP penyedia internet. Terdapat dua metode dalam konfigurasi WAN yaitu secara DHCP klien. Syarat menggunakannya yaitu apabila ISP menyediakan DHCP server agar dapat terhubung secara otomatis. Selanjutnya yang kedua, secara manual. Apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka dilakukan secara manual dan kamu harus menginput satu persatu IP, gateway, dan DNS sesuai informasi yang diberikan oleh ISP. Selanjutnya yang kita bahas yaitu konfigurasi WAN dengan metode DHCP klien. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui syarat menggunakannya itu apabila ISP menyediakan DHCP server agar dapat terhubung secara otomatis. Nah, nantinya parameter yang akan didapatkan dari konfigurasi DHCP klien itu ada 3 ya teman-teman. Ada IP address, ada default gateway, dan DNS. Nah, konfigurasi dapat dilakukan melalui CLI di MikroTik dan di Winbox. Nah, ada contoh konfigurasi CLI di MikroTik yaitu ketik /IP DHCP client add interface sama dengan ether 1 disable sama dengan no. Coba konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Caranya itu bisa kita konfigurasi di CLI dan bisa juga di Winbox. Kita akan mencoba keduanya, tapi kita akan mencoba dengan CLI dulu ya teman-teman. Caranya kita double klik di MikroTik kita. Kalau sudah kita enter, nah kita tuh pengen nyari tahu dulu berapa sih IP DHCP klien kita. Caranya itu kita mengetikkan, kita akan mengetikkan IP DHCP klien, kita enter, terus kita ketik lagi print, kita enter. Nah di sini kita sudah mengetahui IP DHCP klien kita ya teman-teman. Kita sudah mengetahui. Selanjutnya kalau kita ingin mengetahui DNS, gateway, dan juga IP address, kita mengetikkan print detail ya teman-teman, print detail. Kita enter. Nah, kalau sudah kita enter, kita di sini sudah mengetahui DNS kita berapa dan gateway kita berapa, dan juga address kita berapa ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah mengetahui ini, kita akan mencoba dari awal. Jadi kita tuh mau meremove dulu teman-teman, biar kita bisa mencoba dari awal. Cara DHCP client itu gimana? Kita ketik remove number. Nah, ini kan ada 0 ya teman-teman. Nah, 0 itu numbernya. Jadi kita number sama dengan 0. Kita enter. Kalau sudah kita enter, ini udah otomatis terhapus ya teman-teman. Agar lebih akurat kita cek dengan ketik print. Nah, kalau udah kita ketik print, di sini sudah tidak ada. Kalau sudah, kita kembali ke menu awal dengan ketik slash, kita enter. Terus kita akan menambahkan IP DHCP kliennya lagi ya teman-teman. Caranya kita ketik
IP teman-teman. Maaf teman-teman, salah. Kita akan mengetikkan IP DHCP client at interface sama dengan ether 1 disabled sama dengan no. Kalau sudah kita enter, dan di sini IP DHCP client kita otomatis ada lagi ya teman-teman. Caranya kita ketikkan lagi IP DHCP client, kita enter, lalu kita ketik lagi print, kita enter. Nah, di sini sudah ada lagi ya IP DHCP client kita ya teman-teman. Sudah ada lagi. Dan kita ingin mengetahui DNS-nya, kita print detail. Kita print detail ya teman-teman. Lalu kita enter. Dan di sini kita sudah mengetahui lagi DNS kita, gateway dan juga address. Kita samakan sama yang atasnya ya teman-teman. Ternyata sudah sama semua. Sudah kembali seperti awal si IP DHCP kliennya ini ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba di Winbox ya teman-teman. Kita pergi ke File Manager. Saya mau buka Winbox dulu ya teman-teman. Saya ingin membuka Winbox dulu. Sebentar ya teman-teman, kita run dulu. Kalau sudah, tunggu. Nah, ini kita allow. Nah, kita akan login ke Winbox-nya dengan menggunakan MAC address ya teman-teman. Kita pakai MAC address. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung ke connect aja ya. Sebentar, connect. Nah, kita centang silang aja. Nah, kita akan mencoba konfigurasi WAN melalui Winbox. Caranya kita pencet yang IP lalu DHCP client. Nah, di sini sudah ada yang tadi yang kita konfigurasi DHCP client melalui CLI. Ini kita hapus dulu ya teman-teman, kita remove. Lalu kita tambahkan lagi ke yang new. Lalu ini interface-nya ether 1 sudah benar, dan ini tetap di checklist ya teman-teman dua-duanya. Kalau sudah, kita klik apply dan kita cek di statusnya. Nah, kita sudah berhasil mendapatkan IP address, gateway dan juga DNS ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik OK. Dan di sini kita sudah berhasil konfigurasi WAN dengan metode DHCP client melalui Winbox dan juga CLI ya teman-teman. Selanjutnya, konfigurasi WAN dengan metode manual. Nah, syaratnya apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka dilakukan secara manual dan kamu harus menginput satu persatu IP, gateway, dan DNS sesuai informasi yang diberikan oleh ISP. Nah, konfigurasinya dapat dilakukan melalui CLI di MikroTik dan di Winbox. Contoh konfigurasi CLI di MikroTik, untuk menambahkan IP address, kita bisa mengetikkan /IP address @address. Kita bisa mengisikan sesuai dengan yang diinformasikan dan diberikan oleh ISP atau sesuai keinginan kita. Jangan lupa interface-nya sama dengan ether 1. Untuk menambahkan gateway, kita bisa mengetikkan /IP root @gateway dan bisa diisi juga sesuai keinginan kita atau informasi yang diberikan oleh ISP. Dan untuk menambahkan DNS itu kita bisa mengetikkan /IP DNS set server sama dengan sesuai ya teman-teman informasi yang diberikan atau keinginan kita sendiri, atau bisa juga 8.8.8.8. Gitu ya teman-teman. Teman-teman, di sini kita akan konfigurasi WAN dengan metode manual.
Di sini kita akan mencoba melalui CLI dan juga Winbox ya teman-teman, tapi kita akan mencoba melalui CLI terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah mengonfigurasi WAN dengan DHCP client dan kita akan mengeceknya di sini ya teman-teman. Kita coba ketikkan print detail lalu enter, dan di sini sudah ada ya teman-teman, dan kita sudah berhasil juga sebelumnya. Selanjutnya kita akan menghapus si IP DHCP client ini dengan number 0. Kita ketikkan number maaf teman-teman, salah. Kita harus mengetikkan remove dulu karena kita mau mencoba dari awal ya teman-teman. Remove number sama dengan 0 kalau kita enter, sesuai yang tadi ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan print lagi. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman, sudah tidak ada, dan kita akan print detail untuk mengetahui lengkapnya. Dan sudah tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan IP address-nya ya teman-teman. Karena ada 3 parameter utama, yaitu IP address, gateway, dan juga DNS. Kita akan menambahkan IP address terlebih dahulu. Yaitu kita ketik di sini IP address teman-teman, maaf teman-teman, di sini kita salah, harusnya kita ke slash dulu lalu enter. Kita baru ketikkan di sini IP address address sama dengan, nah di sini kita isi addressnya sesuai yang di sini ya teman-teman, yang ada di sini yaitu 192.168.186 135, 124, 168, 192, 168, 186, 135 /24, lalu kita enter ya teman-teman. Maaf teman-teman, di sini saya lupa menambahkan interface-nya. Interface-nya yaitu adalah ether1. Kita ketikkan ether1 lalu kita enter. Kalau sudah kita enter, kita coba cek dengan IP address print ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, IP address-nya sudah benar dan ether-nya juga sudah benar, ether1. Selanjutnya kita akan menambahkan gateway-nya teman-teman dengan mengetikkan IP route gateway maaf teman-teman, add gateway maksudnya sama dengan, nah ini juga diisi sesuai yang ada di sini ya teman-teman, yaitu 192.168.186.2 192.186.168 kalau terbalik maaf ya teman-teman, .2 kita enter dan kita cek dengan mengetikkan IP route print, kita enter. Dan di sini sudah ada ya teman-teman untuk gateway-nya. Dan sekarang kita akan mencoba ping Google, apakah sudah bisa, apakah belum ya teman-teman. Kita coba ping Google. Bentar teman-teman, kita coba ping google.com lalu kita enter. Di sini belum bisa ya teman-teman untuk ping Google-nya dikarenakan kita belum memasukkan DNS-nya ya. Oke teman-teman, di sini kita akan menambahkan DNS-nya dengan mengetikkan perintah yaitu IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8 lalu kita enter. Di sini kita sudah berhasil konfigurasi WAN dengan metode manual melalui CLI ya teman-teman.
Oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi WAN dengan metode Winbox melalui yang manual. Kita klik IP lalu pilih addresses. Nah, di sini ada IP yang tadi kita konfigurasi, kita remove. Kita akan tambahkan lagi dengan klik yang new, lalu kita masukkan sesuai IP kita tadi 192.168.135/24. Ini ethernya sudah benar, lalu kita klik apply, lalu oke. Kita sudah berhasil menambahkannya kembali ya teman-teman. Selanjutnya kita akan pergi ke menu IP, lalu ke roots, lalu kini kita akan hapus semuanya ya teman-teman. Kita remove, lalu kita tambahkan kembali. Kita masukkan gateway kita yang tadi 192.186.2. Kalau sudah, kita klik apply lalu oke. Dan kita sudah berhasil menambahkan gateway-nya ya teman-teman. Sudah aktif juga. Selanjutnya kita pergi lagi ke menu IP untuk menambahkan DNS-nya. Klik DNS. Di sini sudah ada ya teman-teman, cuma kita hapus aja, kita ulang. Kita ketik lagi 18.8.8.8. Lalu kalau sudah, kita klik apply lalu oke. Di sini kita sudah berhasil konfigurasi WAN dengan metode manual melalui Winbox. Selanjutnya ada konfigurasi LAN. Konfigurasi LAN atau Local Area Network yaitu mendefinisikan koneksi antara router Microtik dengan klien. Dan konfigurasi yang akan dilakukan itu ada dua, ada IP address dan DHCP server. Teman-teman, untuk yang konfigurasi LAN, untuk yang menu IP, kita pergi ke IP, lalu addresses. Di sini kita sudah menambahkan ether 1 sebelumnya dan kita akan menambahkan untuk yang ether 2. Caranya klik new, lalu kita masukkan IP yang kita inginkan. Di sini saya ingin masukkan 192.168.1/24. Nah, kalau sudah, ini interface-nya kita pilih yang ether 2. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Dan di sini kita sudah berhasil menambahkan ether 2-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita pergi lagi ke menu IP, lalu kita pilih DHCP server. Nah, di sini kita pilih yang DHCP setup. Nah, di sini kita pilih ethernya ether 2 ya teman-teman. Lalu kita next. Dan ini di next aja ya teman-teman. Kita next. Nah, kalau sudah, kita sekarang pergi lagi ke Penet Lab kita. Ini di sini kita silang. Kalau udah, kita nyalakan perangkat Cisco-nya dan VPC-nya, mulai dari VPC 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke teman-teman, di sini kita sudah mengaktifkan semuanya. Kalau sudah, kita bisa mempraktekannya mulai dari PVC 1 ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin memulainya mulai dari PVC 2. Kita double klik. Lalu kita ketikkan perintah show IP. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah enter, di sini kita belum mendapatkan IP-nya ya teman-teman. Caranya gimana? Cara kita ketikkan IP DHCP, kita enter dan kita tunggu sampai Dora. Kita tunggu. Dan di sini kita sudah berhasil mendapatkan IP-nya dan juga gateway-nya ya teman-teman. Gateway-nya. Dan kita akan mempraktekannya ke semuanya ya teman-teman, tapi saya sudah mempraktekannya ke VPC 1. Oke, dan kita akan mempraktekannya ke seluruh PC ini sampai VPC 1 sampai VPC 5. Ya teman-teman, ketika kita sudah berhasil mengkonekkan VPC ini ke IP address-nya, sekarang kita akan mencoba ping Google. Kita akan mengetikkan perintah ping Google ya teman-teman. Ping Google
.com. Lalu kita enter. Nah, di sini itu tidak bisa teman-teman. Kenapa? Karena kita belum connect ke NAT. NAT ini berfungsi sebagai media penghubung antara IP private ke IP public. Jadi NAT ini tuh penghubung dari switch ke ISP atau ke penyedia internet. Tahapan terakhir dari konfigurasi internet gateway yaitu adalah konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT atau Network Address Translation berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP lokal atau private dari jaringan internal ke alamat IP public agar perangkat dapat mengakses internet. Langkah konfigurasi NAT di Winbox yaitu yang pertama, login ke router melalui Winbox, yang kedua, masuk ke menu IP lalu pilih Firewall, yang ketiga, pilih tab NAT, yang keempat, klik tombol plus atau add atau new untuk menambahkan rule baru. Selanjutnya untuk pengaturan NAT, di tab general kita isi parameter dengan berikut. Untuk chain kita ketikkan atau kita pilih yang src NAT. Terus untuk out interface kita pilih interface yang mengarah ke internet, contoh Ether1 sebagai one. Dan untuk tab action kita isi bagian berikut, yaitu action kita isi masquerade. Teman, di sini kita akan melakukan konfigurasi NAT. Kita sudah masuk ke halaman Winbox-nya. Ketika kita sudah masuk, kita akan pergi ke menu IP. Lalu kita pilih yang firewall dan kita masuk ke yang NAT. Setelah itu kita klik yang new. Di sini chainnya sudah benar src NAT dan untuk out interface-nya kita pilih yang Ether1. Kenapa Ether1? Karena Ether1 adalah penghubung antara switch dengan penyedia internetnya ya teman-teman. Dan kalau sudah kita ke menu yang action. Lalu untuk actionnya kita pilih di sini masquerade. Lalu kalau sudah kita klik apply, lalu oke. Kalau sudah kita kembali ke Panet Lab kita ya teman-teman. Dan kita akan mencoba di VPC 2, kita double klik, lalu kita akan melakukan ping google.com. Kita klik ping google.com. Kalau enter. Nah, di sini kita sudah bisa ya teman-teman, dan kita sudah berhasil mengkonfigurasi NAT. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pemaparan dan pengucapan saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.